Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Elin Sukasi, mahasiswi akuntansi semester 4 Universitas Majalengka. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai sistematika penulisan karya tulis ilmiah. Baik teman-teman, sebelum memasuki materi mengenai sistematika penulisan karya tulis ilmiah, kita harus tahu dulu nih apa itu karya tulis ilmiah. Karya tulis ilmiah adalah karya tulis yang dibuat untuk memecahkan suatu permasalahan dengan landasan teori, metode ilmiah, dan contoh metode penulisan karya ilmiah. Biasanya, karya ilmiah berisikan data, fakta, solusi mengenai suatu masalah yang diangkat. Penulisan karya ilmiah dilakukan secara runtut dan sistematis. Nah, kemudian di sini terdapat isi dari karya ilmiah, yaitu ada bagian utama, bagian awal, dan bagian akhir. Baik, kita akan menjelaskan terlebih dahulu bagian utama mencakup apa saja. Yang pertama ada halaman sampul depan. Nah, di halaman ini berisi mengenai judul penelitian, syarat penulisan karya ilmiah, lambang atau logo, nama mahasiswa, nama program studi, dan tahun karya ilmiah. Selanjutnya ada halaman judul. Halaman judul ditulis di atas kertas putih dan berisikan informasi yang sama dengan sampul depan karya ilmiah. Kemudian ada halaman persetujuan yang memuat tanda tangan pembimbing. Nah, setelah halaman persetujuan, ada pernyataan keaslian karya ilmiah, di mana halaman ini memuat pernyataan bahwa isi karya ilmiah tersebut belum pernah digunakan. Kemudian ada kata pengantar atau prakata yang berisi uraian singkat tentang maksud karya ilmiah. Selanjutnya ada daftar isi. Daftar isi yaitu memberikan gambaran secara menyeluruh tentang isi karya ilmiah dan sebagai petunjuk bagi pembaca yang ingin melihat suatu bab atau subbab tertentu. Setelah ada daftar isi, yaitu ada daftar tabel, yang dimana daftar tabel ini memuat urutan judul tabel beserta nomor halamannya. Selanjutnya ada daftar gambar. Daftar gambar ini berisi urutan judul gambar dan nomor halaman. Setelah ada daftar gambar, yaitu ada daftar lampiran, yang berisi urutan judul lampiran dan nomor halaman. Kemudian ada daftar arti lambang. Nah, daftar ini perlu atau khusus arti lambang dan atau singkatan tersebut. Kemudian ada intisari dan kunci. Intisari berisi uraian singkat dan lengkap tentang tujuan, metode, dan hasil penelitian. Bab 1 yaitu ada pendahuluan, bab 2 ada landasan teori dan tinjauan pustaka. Kemudian bab 3 yaitu tentang metode penelitian, bab 4 hasil penelitian dan pembahasan, kemudian bab 5 mengenai simpulan. Baik, selanjutnya mengenai bab 1 pendahuluan. Nah, di pendahuluan ini ada latar belakang masalah, ada rumusan masalah, ada pertanyaan penelitian, kemudian tujuan penelitian, motivasi penelitian, manfaat penelitian, kontribusi penelitian, ruang lingkup, dan sistematika. Di bab 2 yaitu mengenai landasan teori dan tinjauan pustaka. Landasan teori merupakan acuan atau kerangka berpikir untuk memecahkan masalah. Kemudian tinjauan pustaka yaitu merupakan uraian sistematis mengenai hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian. Nah, tinjauan pustaka juga dapat memuat dugaan atau jawaban sementara atau hipotesis terhadap suatu masalah. Kemudian pada bab 3 yaitu mengenai metode penelitian yang berisi mengenai desain penelitian, definisi operasional variabel, populasi dan sampel, instrumen penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. Selanjutnya pada bab 4 mengenai hasil penelitian dan pembahasan, yaitu mengenai deskripsi data, pengujian hipotesis atau jika diperlukan, kemudian pembahasan atau diskusi. Selanjutnya bab 5 yaitu mengenai simpulan yang berisi simpulan, keterbatasan, dan implikasi. Kemudian pada bagian akhir yaitu mencakup mengenai daftar pustaka dan lampiran. Daftar pustaka memuat seluruh dan berbagai jenis pustaka yang diacu dalam penelitian, sedangkan lampiran yaitu memuat data atau keterangan lain yang berfungsi untuk
melengkapi uraian yang telah disajikan dalam bagian utama karya ilmiah. Format lampiran disesuaikan dengan kebijaksanaan pembimbing dan kebutuhan penelitian. Baik teman-teman, sekarang kita memasuki ke materi mengenai tata cara penulisan karya ilmiah. Yang pertama ada bahan dan ukuran, yaitu naskah. Naskah dibuat di atas kertas HVS 80 gram dan tidak dicetak bolak-balik. Kemudian ada sampul. Sampul dibuat dari kertas buffalo atau yang sejenis dan sebaiknya diperkuat dengan karton dan dilapisi dengan plastik. Selanjutnya ada warna sampul. Nah, warna sampul ini disesuaikan dengan jenjang studi. Kemudian juga ada ukuran. Ukuran kertas yang digunakan adalah A4. Baik, yang kedua yaitu mengenai pengetikan dan jenis huruf yaitu Times New Roman ukuran 12. Kemudian ada bilangan dan satuan. Bilangan diketik dengan angka. Kemudian ada jarak baris. Jarak antara baris adalah 2 spasi. Ada batas tepi. Tepi atas 4 cm, tepi bawah 3 cm, tepi kiri 4 cm, dan tepi kanan 3 cm. Kemudian ada pengisi ruangan. Pada halaman naskah harus terisi penuh. Selanjutnya ada alinea baru. Alinea baru yang berada di tepat di bawah judul bab, subbab, atau anak subbab ditulis rata kiri. Kemudian selanjutnya ada permulaan kalimat. Kalimat diawali dengan huruf besar atau kapital. Yang ketiga mengenai penomoran dan tata letak. Yang pertama ada halaman. Bagian awal karya ilmiah nomor halaman angka Romawi kecil. Kemudian bagian utama dan bagian akhir nomor halaman angka Arab. Kemudian nomor halaman ditempatkan di sebelah kanan atas. Untuk halaman yang memuat judul bab, nomor halaman ditulis di sebelah kanan bawah. Nomor halaman diketik dengan jarak 3 cm dari tepi kanan dan 1,5 cm dari tepi atas atau tepi bawah. Kemudian yang kedua yaitu tabel. Tabel diberi nomor urut dengan angka Arab. Selanjutnya ada gambar. Gambar termasuk bagan, grafik, foto, dan peta diberi nomor dengan angka Arab. Nah, kemudian yang terakhir yaitu mengenai bahasa. Bahasa yang dipakai ialah bahasa Indonesia yang baku. Dalam kalimat terdapat subjek, predikat, dan agar lebih sempurna dapat ditambah dengan objek dan keterangan. Selanjutnya, kalimat-kalimat tidak boleh menampilkan sudut pandang orang pertama atau orang kedua, seperti saya, aku, kita, engkau, dan lain-lainnya, tetapi ditulis dalam bentuk pasif. Kemudian ada istilah yang dipakai dalam penelitian adalah istilah dalam bahasa Indonesia atau kata serapan yang sudah baku sesuai dengan KBBI. Pemakaian kata dan tanda baca. Pemakaian kata harus sesuai pada tempatnya dan tanda baca harus dipergunakan dengan tepat. Kemudian ada istilah baru. Istilah-istilah baru yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia dapat digunakan asalkan digunakan secara konsisten. Baik teman-teman, mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan mengenai sistematika penulisan karya tulis ilmiah. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.